Mengingatnya juga. Dia mengingat belum ada. Apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman Islam, sehingga pagi ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selawat serta iram salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pagi ini saya akan melanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 153, kemudian dilanjutkan 253, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hadis nomor 4, masih terkait dengan banyaknya menuju kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusul fadarna ba'dahum ala ba'din minhum man kalama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau sa'allahu ma'taqa allazina min ba'dihim min ba'di ma ja'ahumul bayyinat allazina min ba'dihim min ba'di ma ja'ahumul bayyinat walakin i'talafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sa'allahu ma'tatanuhu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Artinya, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruh Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Al-Baqarah 253. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia telah melebihkan sebagian rasul atas sebagian yang lain, sebagaimana dalam firman-Nya, walaqad fadarna ba'dal nabiyyana ala ba'din wa ataina Dawuda Zabur. Dan sesungguhnya kami telah melebihkan sebagian nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Isra ayat 55. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ini Allah berfirman, ar-rusulu fadarna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengannya, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Nabi Adam alaihissalam. Keterangan yang demikian sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Ilmu Hibban, yakni dari Abu Dzar. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebagian Allah meninggikan beberapa derajat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis tentang Isra, yaitu ketika Rasulullah SAW melihat para nabi di langit sesuai dengan kedudukan mereka di sisi Allah. Jika ditanyakan apa fungsi pernyataan antara ayat ini dengan hadis yang ditegaskan dalam As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan seorang Muslim dan seorang Yahudi saling mencaci maki. Lalu dalam sumpah yang diucapkannya, si Yahudi tersebut mengatakan,
tidak demi zat yang telah memilih Musa atas semesta alam. Kemudian orang muslim itu mengangkat tangan saya menampar si Yahudi tersebut dengan mengatakan, betapa buruknya kamu, apakah Musa juga mengguli Muhammad SAW? Kemudian si Yahudi itu datang kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, la tufaddilu fi alam abiya'i fa inna nas yus'aquna yawmal qiyamah fakunu awwala man yufiqu fa'adilu Musa batisan biqaimatil ars fala amri afaqa qabli am juriya bisaqati turi fala tufaddilu fi alal anbiya. Janganlah kalian mengungguli aku atas nabi-nabi yang lain. Sesungguhnya manusia akan tidak sadarkan diri pada hari kiamat kelak. Dan aku adalah orang yang pertama kali sadarkan diri. Lalu aku melihat Musa, dia berdiri tegak di dekat pilar arsy. Aku tidak tahu apakah dia sadarkan diri sebelumku ataukah dia tidak merasakannya, karena dia pernah pingsan di bukit Tursina. Maka janganlah kalian mengunggulkan aku atas nabi-nabi lainnya. Al-Bukhari dan Muslim. Dan riwayat lain disebutkan, la tufaddilu bainal anbiya. Jangan kalian membanding-bandingkan di antara para nabi. Menjawab pertanyaan tersebut dapat dikatakan bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu termasuk dalam bab kelembutan tawadu atau merendahkan diri. Hak mengunggulkan itu bukanlah hak kalian, melainkan hak Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kalian hanyalah tunduk patuh, berserah diri, dan beriman kepadanya. Firman-Nya, wa ataina Isa abna Maryam bayyinah, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, yaitu berbagai macam hujah dan dalil pasti yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawanya kepada Bani Israel, bahwa dia adalah hamba Allah sekaligus rasulnya yang diutus kepada mereka. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, serta kami berkuat dia dengan Ruhul Kudus, yakni bahwa Allah telah berkuat Isa alaihissalam dengan dihadirkannya malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau sa'allahu ma'tadala allazina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah walakin ya'talafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sa'allahu ma'tadalu. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sudah rasul-rasul itu sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Artinya adalah semua itu sudah merupakan ketetapan dan takdir Allah. Shallallahul azim. Alhamdulillah. Kemudian akan saya lanjutkan dengan pembacaan hadis nomor 24. An Anas qala Rasulullah innallaha la yarda 'anil 'abdi ay yaqula al-aqala wa yahmadahu 'alayha aw yas'aba as-sarba fa yahmaduhu 'alayha. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah meridai seseorang hamba yang memakan suatu makanan, kemudian ia memuji kepada Allah atas makanan yang dimakannya itu, ataupun meminum suatu minuman, kemudian ia memuji kepada Allah minuman yang diminumnya itu. Hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, dari Anas berkata, Rasulullah bersabda, sungguh Allah meridai seorang hamba yang memakan suatu makanan, kemudian ia memuji kepada Allah atas makanan yang dimakannya itu,
ataupun meminum suatu minuman kemudian dia memuji kepada Allah atas minuman yang diminumnya itu. Hadis riwayat Muslim. Kosakatanya Akula itu artinya ialah makan siang atau makan malam. Penjelasan di dalam hadis ini terdapat keutamaan bertahmid ketika makan dan minum. Ini termasuk kemurahan Allah. Sungguhnya Allah yang beri karunia kepada rezeki dan meridaimu lantaran pujian yang diucapkan. Alhamdulillah. Bacaan Al-Quran surat Al-Baqarah dan hadis. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup majelis ini, marilah sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.